warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fazalika Muhammad Rizky, biasa dipanggil Ika. Saya berasal dari Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. INPM saya 201.001.12.11.031. Saya kuliah di Universitas Bung Hatta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Saya berada di kelas M2A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PPT saya di mata kuliah Pengantar Makroekonomi dengan dosen pengampu Bu Helmawati, SE MSI. Baiklah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di PPT ini, saya akan menjelaskan tentang bab 1, ruang lingkup analisis makroekonomi. Kita mulai dengan pendahuluan. Salah satu aspek yang membedakan antara teori mikroekonomi dan teori makroekonomi adalah corak dan setiap analisis yang dibuat. Analisis dalam mikroekonomi pada umumnya meliputi bagian-bagian kecil dari keseluruhan perekonomian. Dalam teori mikroekonomi, yang dianalisis adalah kegiatan seorang konsumen, suatu firma, atau suatu pasar. Sedangkan analisis dalam teori makroekonomi lebih global atau lebih menyeluruh sifatnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. 1. Isu-isu utama dalam analisis mikroekonomi. Pertanyaan pertama adalah, apakah jenis-jenis barang dan jasa yang harus diproduksi? Jawaban dari pertanyaan ini adalah persoalan yang akan menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dijalankan dalam perekonomian. Pertanyaan kedua adalah, bagaimana caranya memproduksi barang-barang yang akan dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumen? Analisis dalam teori perekonomian yang menerangkan teori tentang teori produksi, biaya produksi dan struktur pasar bertujuan untuk menerangkan bagaimana seorang produsen dalam memecahkan persoalan tersebut. Pertanyaan ketiga yaitu, untuk siapakah barang dan jasa perlu diproduksi? Jawabannya tentunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kita lanjut ke slide berikutnya. Baiklah, kita lanjut yang kedua, asal mula perkembangan analisis makroekonomi. Pertanyaan pertama, A. Mengapa setiap negara menghadapi masalah pengangguran yang semakin lama semakin buruk keadaannya? Jawabannya, karena tergantung sumber daya ekonominya seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya modalnya serta usaha mengombinasikan hal tersebut menjadi barang ekonomi. Pertanyaan kedua, mengapa masalah kenaikan harga-harga yang berlaku seringkali diikuti oleh masalah pengangguran yang cukup serius? Jawabannya, sebagian besar industri akan cenderung mengurangi kegiatan operasionalnya seperti melakukan pemutusan hubungan kerja beberapa karyawannya untuk menghindari kebangkrutan jika tidak diikuti kenaikan pendapatan masyarakat. Pertanyaan ketiga, mengapa berbagai bidang perekonomian tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang sama cepatnya? Jawabannya,
karena kurang tersedianya lapangan pekerjaan yang baik di negara tersebut dan tenaga kerja yang belum handal dan belum terampil untuk mengelola suatu pekerjaan dengan kreatif dan inovatif. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ketiga, isu-isu utama dalam analisis makroekonomi. Analisis mengenai penentuan tingkat kegiatan dalam perekonomian perlu dibedakan kepada 3 bentuk abstrak atau penyederhanaan, yaitu yang pertama, analisis penentuan kegiatan perekonomian yang memisalkan bahwa harga tetap dan tingkat bunga tetap. Yang kedua, analisis penentuan kegiatan perekonomian yang memisalkan harga tetap tetapi tingkat bunga mengalami perubahan. Yang ketiga, analisis penentuan kegiatan perekonomian yang memisalkan harga dan tingkat bunga dapat mengalami perubahan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Masalah utama dalam perekonomian. Ada beberapa masalah utama yang selalu dihadapi dalam kegiatan perekonomian suatu negara, yaitu 1. Masalah pertumbuhan ekonomi. 2. Masalah ketidakstabilan ekonomi. 3. Masalah pengangguran dan inflasi. 4. Masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kebijakan makroekonomi. Bentuk-bentuk kebijakan ekonomi yang akan dilakukan suatu negara sangat tergantung kepada tujuan-tujuan yang ingin dicapainya. Setiap kebijakan ekonomi bertujuan mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Dalam hal ini, kebijakan makroekonomi dapat dibedakan dalam 4 aspek, yaitu 1. Menstabilkan kegiatan ekonomi. 2. Mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja, kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. 3. Menghindari masalah inflasi. 4. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Yang A-nya kebijakan fiskal, B kebijakan moneter, yang C kebijakan segi penawaran. Sekian dulu dari saya. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.